Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila akhiril ayyam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada salam puja dan puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah dalam rangka kajian kitab Tijanut Darori. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, atba tabiin, senantiasa kepada kita semua yang menjadi selaku umat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah sukses mulia. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari terakhir melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT dan segala amaliyah ibadah Ramadan diterima oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal. Para santriwan dan santriwati, sebelum kita mengkaji kitab Tijanut Darori, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya mari kita buka kitabnya masing-masing, halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadarus dulu terlebih dahulu pada pengarang kitab Tijanut, yaitu kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ila hadratin Syekh Al-Bajuri ibaratini wa hormatihi wa syafa'atihi wa khadamihi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Sekarang yaitu ancanya bagian kajian yang terakhir ya. Diikuti dulu ya, karena ini kilogat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu. Wa
menekatkan aidon juga anakornahu bahwasanya generasi Nabi Abdul Quruni adalah sebaik-baiknya generasi. Summa qarnu kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelahnya summa qarnu kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelahnya. Silakan sekarang baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu dan dari sebagian yang wajib i'tiqaduhu meningkatkan aidon juga anna qarnahu bahwasanya generasi Nabi Abdul Quruni adalah sebaik-baiknya generasi. Summa qarnu kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelahnya. Summa qarnu kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelahnya. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membacanya. Coba silahkan yang akan mau mencoba untuk membaca kembali. Iya, Roji, silahkan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu dan dari sebagian yang wajib i'tiqaduhu menekatkan aidon juga anna qarnahu bahwasanya negara si Nabi an Abdul Quruni adalah sebaik-baik generasi. Summa qarna kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelahnya. Summa qarna kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelahnya. Ya, coba ada lagi yang lain? Oh iya, Faiz, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu dan dari sebagian yang wajib i'tiqaduhu menekatkan aidon juga anna qarnahu bahwasanya generasi Nabi Abdul Quruni adalah sebaik-baiknya generasi. Summa qarnu kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelahnya. Summa qarnu kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelahnya. Ya, Alhamdulillah Faiz lancar ya. Nah, sekarang coba siapa perempuan yang akan baca? Oh iya, saya. Silakan baca. Mimma yajibu dan dari sebagiannya wajib i'tiqaduhu menekatkan aidon juga anna qarnahu bahwasanya generasi Nabi Abdul Quruni adalah sebaik-baiknya generasi. Summa qarnu kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelahnya. Summa qarnu kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelahnya. Alhamdulillah lancar. Barangkali masih ada perempuan? Oh iya, Ilma, silakan baca Mas. Mimma yajibu dan dari sebagian yang wajib i'tiqaduhu menekatkan aidon juga anna qarnahu bahwasanya generasi Nabi Abdul Quruni adalah sebaik-baiknya generasi. Summa qarnu kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelah. Summa qarnu kemudian generasi alladzi ba'dahu yang setelah. Wa mimma yajibu dan dari sebagian yang wajib i'tiqaduhu menekatkan aidon juga. Nah, ini wajib kita yakini, wajib kita tekadkan dalam hati kita sebagai orang muslim bahwa
anak kornahu, bahwasanya generasi Nabi afdhalul quruni adalah sebaik-baiknya generasi. Nah, generasi pertama itu adalah sahabat. Sahabat ini adalah orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi, dengan Nabi Muhammad SAW, mengimani kepada Nabi apa yang telah dibawanya ajaran Rasulullah SAW yang bersumber dari Allah SWT, itu diyakini dan diikuti, ya, sehingga bisa menghindari segala larangannya. Nah, generasi sahabat ini generasi manusia yang terbaik, paling utama. Dan yang kedua adalah generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini umat yang bertemu dengan sahabat, yang meyakini apa yang disampaikan oleh sahabat, ya, yakini ajarannya, menjauhi segala larangannya, dan tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi. Sedangkan generasi ketiga yaitu atba tabi'in, di mana atba tabi'in ini umat ini mengikuti kepada tabi'in ajarannya, ya, bertemu dengan tabi'in dan tidak bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 generasi, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba tabi'in, ya, sebagaimana disampaikan dalam riwayat, yaitu Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, khairul ummati qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Artinya, sebaik-baik umatku adalah pada masaku, kemudian orang-orang yang setelahnya atau generasi berikutnya, lalu orang-orang yang setelahnya, ya. Jadi sekali lagi, generasi yang utama itu, yang baik itu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba tabi'in. Sebagaimana dalam nadoman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wajib generasi sahabat, kedua generasi tabi'in, dan yang ketiga yaitu generasi atba tabi'in. Para santriwan dan santriwati itu masa yang paling utama. Sebagaimana zaman tabi'in banyak para tokoh, ya, yang masyhur, yang terkenal dalam beribadah, baik tokoh sahabat, tokoh ketika zaman tabi'in, zaman atba tabi'in, ya. Itu ya. Coba dari di antara kalian ada yang menanyakan terlebih dahulu? Oh iya, Diandra, ya, silahkan menanyakan apa? Salah satu sosok tabi'in yang terkenal? Sosok tabi'in yang terkenal, ya, atau yang termasyhur. Ada dengan tabi'in itu Uwais Qarni, ya. Kemudian ada Hasan
Hasan Basri. Yang ketiga ada Hafsah binti Sirin. Nah, itu ya. Di negeri Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari. Beberapa tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Anehnya, proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang memakai jubah warna putih yang berebut untuk merawat jenazahnya. Para penduduk kota Yaman tercengang. Orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais bukanlah orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya, ia sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lantas bagaimana bisa ribuan manusia ini datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya? Berita tentang keanehan pemakaman Uwais Al-Qarni ini menyebar dengan luas. Akhirnya penduduk Yaman tahu bahwa Uwais Al-Qarni ternyata bukanlah penduduk bumi. Ia adalah pemuda yang terkenal di langit. Dan manusia-manusia tadi adalah malaikat yang dikirim oleh Allah SWT kepadanya. Masya Allah, begitu dahsyat amal kebaikan seorang tabi'in Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada ibunya. Nah, itulah kisah pemuda ya zaman tabi'in atau generasi tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni. Ya, memang dia ini miskin ya, miskin, kemudian banyak yang mencaci maki, hina juga ya dari penduduk setempat, sehingga tadi
membeli seekor lembu, ya, anak lembu, yaitu diurus sampai besar. Setelah itu untuk belajar latihan menggendong, yaitu dibawa seekor lembu tersebut ke atas bukit, ya, bolak-balik ke atas, ke bawah, ke bawah, ke atas lagi tiap hari, ya, gitu. Sehingga nanti setelah itu ternyata dia khasiatnya untuk agar lebih kuat padanya, itu untuk menggendong ibunya agar menunaikan ibadah haji, ya, seperti itu. Kemudian di waktu meninggalnya, maka Uwais Al-Qarni ini adalah disolati, yaitu oleh makhluk atau di mana makhluk tersebut itu banyak yang tidak mengenalnya penduduk setempat. Ternyata itu adalah para malaikat yang dikirim atau diutus oleh Allah SWT. Jadi Uwais Al-Qarni ini bukan hanya terkenal di bumi, tetapi terkenalnya di langit. Ya. Barangkali ada yang bertanya? Ya, silakan. Syahid, ya. Salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Oh iya, salah satu ulama tabi'in yang masyhur pada zaman tabi'in ada salah satunya Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah itu ulama pada zaman tabi'in. Jadi setiap kurun atau setiap generasi ada. Zaman sahabat ada gurunya, zaman tabi'in juga ada, zaman tabi'in juga ada, gitu ya, setiap masa ada. Alhamdulillah, kajian kitab Tijan Darori, yaitu hari terakhir dan bahasan yang terakhir telah selesai dilaksanakan. Semoga dengan kajian ini kita mendapatkan hikmah, manfaat, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Tentunya di akhir kegiatan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah saum, ibadah sholat, ibadah tadarus, dan yang lainnya. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya, mari kita kajian ini tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil fa'ana bima lantana, Rabbil alimna alladhi yanfa'una, Rabbil faqihna wa faqih lana wa qarabani lana fidirina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'alimin antarzuqona wasi'ah wa antarzuqo amana abitawasul kukawasan abitawasul kukamurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran kaharmana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarat majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami
santriwan dan santriwati UPTD SDN 5 Sindang Kasih mengucapkan